Saudari dan saudaraku, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kelima dalam rangka jaga jarak sosial untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kita memang masih belum bisa beribadah bersama di gedung gereja. Kendati demikian, kita mesti tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing sebagai gereja-gereja kecil bersama dengan keluarga dan orang-orang dekat kita. Kini marilah kita memasuki ibadah kita. Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan yang suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal yang agung namanya. Saudari dan saudaraku, ibadah Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi, yang rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepada kami ya Tuhan, sebab kepadamu lah kami berharap. Dan tunjukkanlah kami jalan yang harus kami tempuh, sebab kepadamu-lah kami mengangkat jiwa kami. Maka kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal senantiasa menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Wabah COVID-19 menimbulkan kekhawatiran di antara kita. Itu wajar, bahkan perlu, supaya kita menjadi lebih waspada dan menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Namun di tengah kekhawatiran ini tidak semestinya kita panik. Tidak sepatutnya kita terpuruk. Kita seyogianya tetap memiliki pengharapan yang teguh, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang, menopang, dan memimpin kita. Melindungiku tetap meski
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat ini kita memasuki pengakuan umat. Dan pengakuan umat ini didasari dari Matius 22 ayat ke-37 sampai dengan ayat 40. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Saudari dan saudaraku, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan Allah, bukan hanya dengan segenap hati dan jiwa kita, melainkan juga dengan segenap akal budi kita. Namun, lihatlah, di tengah himbauan untuk melakukan jaga jarak sosial dalam rangka menghambat laju penularan COVID-19, ternyata masih banyak di antara kita yang belum sungguh-sungguh melakukannya. Sebagian karena merasa bahwa Tuhan Allah akan selalu melindungi dan meluputkan kita dari penularan tersebut. Itulah ungkapan iman yang hanya menitik beratkan kepada dorongan hati dan gerak jiwa semata. Ungkapan iman yang mengesampingkan hikmat dari Tuhan yang senantiasa diperdengarkannya melalui pertimbangan akal budi kita. Dampaknya, kita bukan hanya berisiko tertular COVID-19, melainkan juga berisiko menularkannya kepada orang-orang yang rentan dan lemah, yakni para lansia, anak-anak kecil, dan para penderita penyakit kronis. Dengan demikian, bukannya kita mengasihi sesama kita justru membahayakan dan mencelakakan mereka. Oleh sebab itu, marilah kita menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, marilah kita menginsyafi kesalahan kita dan bertobat. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Maka ketika kita sudah dengan jujur dan rendah hati mau mengakui kesalahan dan kelemahan kita di hadapannya, maka Tuhan memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Sebagaimana yang tertera di dalam sabdanya di kitab Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18, yang demikian, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk Anda dan saya.
Puji syukur kepada Allah. Sungguh indah anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur atasnya, dan sebagai wujud rasa syukur kita, marilah kita memperbarui kehidupan kita seturut dengan sabdanya. Kini marilah kita mempersiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Marilah kita mengundang Tuhan Yesus bersabda kepada kita agar hati kita tenang, jiwa kita tentram, dan akal budi kita jernih. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan dan membicarakan sebagian dari isi Alkitab kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mensyukuri anugerah pengampunan-Mu bagi kami. Namun kami sadar bahwa anugerah pengampunan-Mu itu juga mewujudkan suatu kesempatan serta panggilan untuk memperbaharui kehidupan kami menjadi semakin seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian isi Alkitab kami. Mampukanlah kami untuk menjumpai, memahami, serta pada akhirnya mewujud nyatakan kehendak-Mu di dalamnya. Bersabdalah ya Tuhan, karena setiap kami sungguh rindu untuk disapa, disentuh dan diubahkan oleh kebenaran-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Saudara dan saudara, bahan bacaan Injil yang diberikan pada kita pada Minggu Prapaskah kelima ini sesungguhnya cukup panjang. Dari Injil Yohanes pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Karena cukup panjang, perkenankanlah pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memusatkan perhatian hanya pada ayat 33 sampai dengan ayat ke-36. Mari kita membacanya bersama-sama. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, menyimpannya dalam hati, serta berjuang mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kita. Hosiana. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, di ayat 35 tadi kita mendapatkan sebuah catatan. Maka menangislah Yesus. Catatan yang sangat ringkas mengenai bagaimana Yesus merespons atau menanggapi Maria serta beberapa orang yang pada saat itu menangis meratapi kematian Lazarus. Catatan itu begitu ringkas sehingga di beberapa versi terjemahan Alkitab
salah satunya di King James Version, itu menjadi ayat paling pendek. Tetapi kendati pendek, ayat ini begitu unik. Ayat ini begitu menarik. Kenapa unik? Karena sangat jarang kita menjumpai catatan bahwa Yesus menangis. Di seluruh perjanjian baru hanya ada 3. Satu di Injil Yohanes ini, yang satunya lagi di Injil Lukas ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dan yang satunya lagi adalah catatan atau gambaran penulis kutiap Ibrani atau surat Ibrani ketika Yesus sedang berdoa di Getsemani. Jadi sangat jarang. Dan selain jarang unik, catatan ini juga menarik, sulit dijelaskan, sulit dipahami. Kenapa? Karena pertama-tama, kalau kita membaca dari ayat 1 pasal ini secara keseluruhan, kita tahu bahwa Yesus sebetulnya sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Kita bisa menyimaknya di ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tidak hanya itu. Yesus di dalam kisah perikop ini tampaknya memang sengaja membiarkan Lazarus yang sedang sakit keras mati. Kita bisa memeriksanya atau mencermatinya di ayat 6 ketika penulis Injil Yohanes mencatat bahwa ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus tidak segera bergegas ke Betania, tetapi ia masih menunda-nunda. Ia tampaknya sengaja membiarkan Lazarus mati. Bahkan penulis Injil Yohanes juga menjelaskan apa motivasi Yesus. Di ayat 15 kita mendapatkan penjelasan bahwa Yesus mengatakan supaya kamu dapat belajar percaya. Maka sekali lagi pertanyaannya adalah, kenapa Yesus selalu menangis? Ada beberapa penjelasan. Secara dogmatis, ada yang mengatakan bahwa Yesus menangis untuk menunjukkan bahwa selain dia memiliki sisi ilahi, dia juga memiliki sisi manusiawi. Paus Leo yang agung misalnya mengatakan bahwa sisi manusiawi Yesus menangisi kematian Lazarus, sementara sisi ilahi Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Ada juga yang berpendapat bahwa Yesus menangis karena dia kecewa. Dia amat sangat kecewa ketika ia melihat bahwa para pengikutnya, bahkan murid-muridnya yang paling ia kasihi seperti Maria dan Marta, ternyata tidak kunjung bisa memahami siapa Yesus. Dan pada akhirnya juga tidak bisa sepenuh hati percaya atau beriman kepadanya. Jadi tangisan ini tangisan kekecewaan. Dan ada banyak alternatif penjelasan yang lain. Saya tidak ingin mengesampingkan itu semua atau mengabaikannya, tetapi menurut saya mungkin ada penjelasan yang lebih sederhana, ada penjelasan yang lebih dekat dengan keseharian kita. Apa itu? Ya, Yesus menangis karena ia berempati. Karena ia bisa memasuki penderitaan dan kedukaan yang dialami Maria dan Marta serta segenap orang yang meratapi kematian Lazarus. Yesus berempati. Dan sesungguhnya penulis Injil Yohanes menggambarkannya dengan sangat indah. Memang kalau kita cermati di ayat 33 dan 35, Yesus, Maria, Marta dan orang banyak itu sama-sama menangis. Tapi menangisnya beda. Di ayat 33, menangisnya Maria dan orang-orang Yahudi itu diterjemahkan dari kata klaio yang memang artinya menangis atau meratap. To cry, to weep. Tetapi di ayat 35 penulis Injil Yohanes memilih untuk menggunakan kata Yunani yang berbeda. Dia menggunakan kata Yunani dakruo. Dakruo.
Ini memang menangis tapi tidak sekadar menangis. Ini lebih tepat ketika diterjemahkan Yesus berlinang air mata atau Yesus bercucuran air mata. Jadi Yesus demikian rupa bisa menyelami penderitaan, kedukaan yang dialami oleh Maria, Marta dan orang-orang itu. Dia sungguh berolah empati. Nah, dengan demikian menjadi jelas bahwa salah satu panggilan Tuhan yang disampaikan melalui perikop ini adalah supaya kita bisa meneladani Yesus untuk berempati, untuk bisa turut merasakan penderitaan, untuk bisa turut merasakan kesulitan, untuk bisa keluar dari kepentingan kita sendiri lalu masuk ke dalam pergumulan hidup orang lain. Saya yakin ini panggilan yang sangat jelas, sudah sangat sering kita dengarkan. Mungkin sudah berulang kali juga dikhotbahkan. Tetapi ketika kita merenungkannya, bukankah panggilan yang benderang ini ternyata amat sulit kita wujud nyatakan. Contohnya, ketika kita melihat apa yang terjadi di masyarakat kita di tengah wabah COVID-19 ini. Kita melihat ada banyak orang yang kesulitan berolah empati. Sejak tanggal 11 Maret yang lalu, World Health Organization sudah menyatakan bahwa COVID-19 adalah wabah yang mendunia atau pandemi. Dan dari pengalaman menghadapi SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome tahun 2002-2003, lalu MERS, Middle East Respiratory Syndrome tahun 2012, bisa disimpulkan bahwa salah satu langkah penting untuk menyikapi, untuk menanggulangi, untuk membatasi penularan COVID-19 adalah dengan melakukan jaga jarak fisik. Sederhana, supaya mengurangi perjumpaan dan menjaga jarak satu sama lain supaya penularannya bisa diredam. Dan mulai 16 Maret kalau saya tidak salah, pemerintah kita juga mengikuti anjuran itu. Murid-murid diharapkan belajar di rumah, lalu para pekerja diharapkan berkarya dari rumah, work from home. Cukup jelas himbauan itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada yang justru memanfaatkan waktu-waktu itu untuk pergi ke mall, pergi ke warung kopi, pergi ke objek wisata, pergi berkunjung ke rumah teman dan kerabat. Lalu tidak hanya itu, yang lebih menyedihkan adalah ketika tidak jarang umat beragama bahkan pemuka agama lalu tetap ngeyel sampai salah saya ngomongnya, ngeyel bin ngotot, mengatakan bahwa kita harus tetap beribadah, kita harus tetap berkegiatan keagamaan. Gereja juga tidak kalah ngeyelnya dalam hal ini. Sehingga terus ada umat yang diperhimpunkan lalu beribadah bersama, kendati sudah tahu betul. Dan alasan yang diajukan sungguh tidak bernalar, bahkan menggelikan. Kita ini takut sama Tuhan atau takut sama virus corona? Atau mungkin alasan yang lain, hidup mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Atau alasan yang lain seperti ketika kita beriman percaya, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan meluputkan kita dari wabah ini. Haleluya. Tidak bernalar dan konyol. Tetapi sebetulnya apa sih masalahnya? Masalahnya ya kegagalan atau keengganan berempati. Kegagalan atau keengganan berempati itu membuat kita lalu salah memahami atau hanya memahami secara sempit tujuan dan maksud dari jaga jarak fisik. Di dalam sempitnya pemahaman itu, di dalam kegagalan dan keengganan berempati itu kita membayangkan bahwa jaga jarak fisik itu hanya masalah supaya kita tidak tertular, tidak menderita COVID-19. Itu hanya separuh benar. Sejatinya ada tujuan lain yang tidak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting lagi, yaitu supaya kita yang sehat ini, yang kuat ini tidak menularkan COVID-19 kepada orang-orang yang rentan,
seperti kelompok lansia, seperti anak-anak kecil, seperti penderita penyakit kronis, sakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kegagalan berempati itu semua lalu diabaikan. Kita merasa bahwa saya sehat, saya kuat, saya masih muda, daya tahan tubuh saya kuat, maka ngapain saya tinggal di rumah saja? Tidak masalah kan? Itu kegagalan berempati. Keengganan berempati. Tidak hanya itu. Di dalam kegagalan dan keengganan berempati lalu orang banyak melakukan aksi borong dan aksi timbun bahan-bahan pokok, masker medis dan berbagai alat pelindungan diri yang lain. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa ada orang-orang miskin yang pasti tidak mampu memborong, orang-orang miskin yang nantinya akan kebingungan ketika bahan-bahan pokok itu habis, orang-orang miskin yang nantinya menjerit ketika harga barang pokok itu melambung karena langka. Orang-orang itu juga sama sekali tidak memikirkan bahwa ada tenaga-tenaga medis yang membutuhkan masker, membutuhkan alat pelindungan diri yang diborong dan ditimbun itu. Karena mereka setiap hari harus mempertaruhkan hidupnya untuk melayani dan merawat di garis depan pasien-pasien penderita COVID-19. Tidak terpikir karena keengganan dan kegagalan berempati. Lalu kita juga bisa menambahkan misalnya para pemberi kerja yang karena gagal atau enggan berempati tidak mau membiarkan karyawannya, pekerjanya bekerja dari rumah. Atau kalaupun mau, dengan pertimbangan ekonomi yang banyak itu, lalu merumahkan mereka tanpa mendapatkan gaji. Leave without payment. Kegagalan, keengganan berempati. Dan kita bisa mendaftar ini terus, masih ada banyak contoh yang lain. Tetapi menurut saya, mungkin pertanyaan yang lebih penting bagi kita adalah, lantas bagaimana kita bisa berolah empati seperti halnya Kristus di tengah wabah COVID-19 ini? Ya pertama-tama tentu saja ketika kita sudah tahu betul arti penting dari jaga jarak sosial, menjaga kebersihan tubuh, lakukanlah itu. Berempatilah kepada kelompok rentan, berempatilah kepada para lansia yang rentan, berempatilah kepada anak-anak kecil yang rentan, berempatilah kepada mereka yang berpenyakit kronis yang rentan. Dan berempatilah kepada para tenaga medis. Dengan kita menjaga jarak fisik, kita bisa meringankan tugas mereka. Kita bisa mengurangi jumlah orang yang tertular dan harus dirawat di rumah sakit. Dan saya mendapatkan share di grup WhatsApp himbauan dari seorang Romo Herman Yosef Singgih Suntoro. Dia seorang Romo Projo. Saya ingin mengutip himbauan Romo Herman. Saya ingin mengajak umat sekalian untuk peduli dan berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Bagi pekerja harian yang kini terdampak menurunnya aktivitas masyarakat, tukang becak, sopir angkot, dan ojol yang semakin sepi penumpang, pemulung, karyawan yang dirumahkan, dan lain-lain. Marilah membantu mereka yang berkekurangan di sekitar kita, misalnya dengan berbagi makanan, berbagi lauk, berbagi bumbu dan lain-lain, atau sekadar pesan GoFood atau GrabFood, tetapi pesanan kita lalu diberikan kepada sopir ojol tersebut. Dan bukankah kesemuanya itu adalah hal-hal sederhana yang sejatinya bisa kita lakukan sebagai wujud olah simpati kita? Ya. Pertanyaannya bukan kita bisa atau tidak. Pertanyaannya adalah kita mau atau tidak. Akhirnya, selamat hari Minggu Prapaskah kelima. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus dan berolah empati di tengah wabah COVID ini. Tetap sehat, tetap waspada, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudari dan saudara yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita tanggapi sabda Tuhan yang telah kita terima dengan menyatakan pengakuan iman percaya kita kepada Allah Tritunggal. Marilah dengan keyakinan teguh kita menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai 3, Aku Percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah dan kemurahan yang telah Tuhan berikan pada setiap kami sepanjang hari ini sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan atas keselamatan, terima kasih atas kekuatan di tengah badai, dan terima kasih atas kesehatan dari tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk selalu merenungkan dan melakukan firman itu di dalam hidup kami. Berkatilah kiranya Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso yang telah menyampaikan sabdamu. Kiranya Engkau berkati beliau dalam setiap pelayanannya. Engkau juga berkati beliau beserta dengan keluarganya. Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, berkatilah kami semua jemaat-Mu di sini, di GKJ Condong Catur, yang pada saat ini sedang berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan pada kami, dan kiranya juga Tuhan memberikan kepada kami rezeki dan makanan kami yang secukupnya. Dalam situasi seperti saat ini Tuhan, kiranya Engkau eratkan kami semua sebagai keluarga yang dapat saling mendukung di dalam iman dan kasih. Tuhan Yesus, kami teringat akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan juga para lanjut usia. Penghiburan dan penyertaan-Mu yang kami pinta untuk mereka semua, supaya mereka tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, dan kiranya mereka segera mendapatkan kesembuhan dari Engkau. Allah Bapa, mari Tuhan, Engkau melihat keadaan bangsa dan negara kami pada saat ini. Bangsa Indonesia tengah menghadapi keadaan darurat karena virus COVID-19. Lawatlah Tuhan bangsa Indonesia ini, berkatilah kami semua, berkatilah Bapak Presiden dan segenap jajarannya, berkatilah para dokter, para medis, dan semua pihak yang mengambil peran dan tanggung jawab untuk pemulihan bangsa kami ini. Tuhan,
Berkatilah pula setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, supaya kami semakin dekat kepadamu dan kami pun dapat mengikuti setiap anjuran dari pemerintah yang ada untuk kami, yang semuanya adalah demi keselamatan kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan seru doa kami, kiranya Engkau kabulkan seberapa yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersama-sama kita menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang, marilah bersama-sama kita menerima berkat Tuhan yang akan memampukan kita mewujudkan pengutusan dan panggilannya di tengah keseharian hidup kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana.